Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ahilman, ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Yanti di Rawamangun. Apakah sebuah kesusahan yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri bisa dikategorikan sebagai ujian yang merupakan bagian dari kasih sayang Allah? Bagaimana? Kemarin sudah sempat kita bahas juga ya. Betul. Ujian, musibah, azab. Iya. Segala sesuatu yang menimpa kita dan itu kita rasa adalah sesuatu yang buruk untuk kita, itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kita. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin faminafsik. Dan apa-apa yang baik yang menyapamu itu dari Allah. Dan apa-apa yang buruk yang menimpamu, ini kalimatnya ya. Kalau yang baik menyapamu, kalau yang buruk menimpa. Itu adalah dari perbuatan kamu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydukum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpamu itu disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah musibah yang menimpa kita itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kita? Ya. Karena dosa kita, karena salah kita. Apakah di saat Allah sedang mencintai kita? Iya. Kita harus sadar, kita ini manusia. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi kalau kita pernah salah, berarti kita ini manusia. Dan memang kita tempatnya salah. Nggak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Kita dosanya banyak, salahnya banyak, aibnya banyak. Kita ini dimuliakan karena dua hal saja. Satu, karena Allah ngasih casing ke kita, sehingga yang kelihatan baik-baiknya saja. Atau yang kedua, karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Betul. Jadi gimana? Kalau kita sadar kita salah, berarti gini Mbak Mila, cara Allah mencintaimu, karena kamu salah, Allah menghadirkan ujian kepadamu, agar dengan ujian itu, Allah menghapuskan dosa-dosamu, dan Allah mengangkat derajatmu. Agar engkau tidak terjebak kembali pada kesalahan yang sama. Sekarang, apa coba yang paling besar yang Allah kasih sama kita selain ampunan dosa? Yang Allah kasih selain ampunan. Bukankah itu yang paling besar? Maksud saya gitu. Oke. Kan tadi pertanyaannya, apakah ujian yang menimpa kita ini disebabkan karena dosa kita dulu adalah sayangnya Allah? Iya. Karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Sekarang pertanyaannya, nikmat apa yang paling besar yang Allah kasih ke kita selain ampunan dosa? Berarti orang yang disegerakan ujiannya di dunia, dan kemudian dia ridho, dia nerima, dia sabar dengan ujian itu, maka di saat Allah sedang hapusin dosa-dosa kita sampai bersih, insya Allah dosa-dosa kita. Makanya untukmu yang sedang diuji, untuk kita yang sedang diuji, berbahagialah. Engkau sedang dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan dikisahkan, orang yang begitu banyak ujiannya di dunia, maka nanti akan diringankan hisabnya di hari kiamat. Karena Allah dahulukan ujian-ujian di dunia itu. Makanya di antara orang yang dijanjikan masuk surga siapa? Orang yang diuji dalam hidup. Kenapa? Karena orang yang diuji dalam hidup akan dilihat sabarnya. Makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, makin besar peluang surga bagi dirinya. Salamun alaikum bima sabartum. Salam, selamat untukmu yang sabar. Berarti sekarang Ibu Yanti yang bertanya tadi, apapun yang menguji Ibu hari ini, tataplah itu sebagai kasih sayang Allah. Selama Ibu beriman kepada Allah. Ya, akui ada dosa, ya. Akui ada salah, ya. Akui ada hilaf, ya. Lebih baik Allah menyegerakan ujiannya di dunia daripada Allah nanti membalas keburukan kita nanti di akhirat. Makanya sekarang kita jangan ngerasa bahwa yang gak diuji tuh ngerasa paling bahagia. Enggak juga. Boleh harus jadi hati-hati ya. Boleh jadi Allah tangguhkan balasannya, bukan di sini tapi nanti di sana. Berarti ada orang yang disegerakan ujiannya. Boleh jadi itu adalah cara Allah mencintai kita. Karena Allah ingin meringankan hisabmu ketika nanti di hari kiamat. Jadi sebenarnya adalah ketika Allah memberikan ujian atau musibah kepada kita, satu, bentuk kasih sayang Allah.
ini justru jadi momentum Ya, untuk kembali ya sama betul. Allah ya. Kayak ibarat kata kalau jalan tuh kita jalannya salah, putar balik, putar betul, balik. betul. Allah kasih tanda nih, Betul. putar balik. Makanya yang disebut Allah angkat derajat itu tidak serta-merta. Jadi ketika Allah mengujimu, Allah sedang mengangkat derajatmu. Ketika kamu diuji, kamu pun makin meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dua nih. Kalau kita lagi diuji, tobat enggak? Iya. Berarti kalau tobat dosa diampuni, kan gitu. Kemudian diangkat derajat enggak? Gimana caranya? Deket ke Allah enggak gitu? Nah, kalau dalam proses ujian itu tobat enggak, ngedeket ke Allah enggak, terus kita bilang, iya aku diuji lagi diampuni dosa, ya gimana Allah, gitu. gitu ya. Jadi enggak serta-merta begitu gitu. Jadi kalau dari ujian ingin jadi penghapus dosa, berarti jadi jalan tobat. Kalau dengan ujian jadi angkat derajat, berarti jadi jalan mendekat kepada Allah. Tinggal gimana cara yang kita hadirkan. Makanya kemudian sulit ya rasanya bisa bertahan dengan berbagai masalah yang ada di muka bumi ini kalau kita nggak punya iman ya. Betul. Iya dong. Kan iman itu yang menguatkan. Betul. Ya. Dan orang itu makin besar imannya, makin berat ujiannya. Makanya yang paling berat ujiannya siapa? Para rasul, para nabi, para sahabat, para siddiqin, para solihin. Ya. Kita kayaknya nggak bisa. Maksudnya ya karena kita nggak sanggup ya untuk itu. Makanya, gitu. makanya kalaupun hari ini kita diuji, jika dibandingkan dengan ujian nabi, ya nggak ada apa-apanya gitu. Terus gimana dong Ustaz? Berat Ustaz. Ya udah. Sekarang baginda nabi, ujiannya dikit apa banyak? Banyak. Kecil apa besar? Dengan ujian hina atau mulia? Justru menjadi pribadi paling mulia. Nah sekarang sama. Kita ujiannya dikit banyak. Banyak. Kecil besar. Besar. Hina atau mulia? Tergantung sikap kita. Kita mau pilih yang mana? Kalau dengan ujian ini menjadi dekat ke Allah, oke. Ini cara Allah memuliakan kita. Tapi kalau dengan ujian ini malah jauh dari Allah, justru itu musibah yang sebenarnya. Oke. Gitu aja. Iya, dan hati-hati kadang-kadang tuh masalahnya tuh kadang orang-orang di sekitar kita atau omongan orang lain tuh yang justru membuat ya Betul. kita tuh kehilangan hikmah ya, Ahilman ya. Betul. Oh, aduh kok kamu ini ya, aduh yang sabar ya memang bla 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 bla. Padahal sebenarnya ketika misalnya ya ketika orang sedang dilanda musibah tuh kita harus membesarkan hatinya ya. Betul. Allah lagi sayang Betul. kok. Jalani Allah lagi sayang kok. Makanya nanti tuh ada dua kalimat ya Mbak. Kalau yang diuji orang lain, bilangnya gini, kamu lagi diangkat derajatnya. Kalau yang diuji kita, kita bilangnya gini, kita banyak dosa. Lagi diingetin sama Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Gak boleh dibalik ya. Jangan dibalik. Kadang-kadang suka dibalikan. Iya. Kalau ada teman kita yang lagi diuji, kamu banyak dosa, makanya kamu teh istighfar kan, makanya diuji kan kadang gitu. Kalau ke kita pribadi, kita lagi diangkat derajat sama Allah ya. Jangan dibalik. Iya, Kalau iya, mau proporsi. Makanya nanti Mbak Mila tuh ada 5 tipe orang menghadapi masalah. Oke. 5 tipe. Boleh lah. Boleh lah. Skill dulu. 1, orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Nah, kita termasuk yang mana ya nanti kita? 2, orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Oke. 3, orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Oke. 4, orang besar sibuk mengatasi masalah. 5, orang beriman naik derajat karena masalah. Pilih yang mana? Pilih yang mana aja. Oke. Gitu. Mudah-mudahan sih kita nomor 4 sama nomor 5 ya. Minimal ya. yang 5, minimal yang 4, maksimalnya yang kelima. Solusi. Dan ini tujuan kita sih ya. Iya, naik derajat. Jadi setiap ada masalah tuh kita selalu ingat ya Allah ini bagian dari cara Allah untuk menaikkan. Jadi kalau Allah ngasih masalah kita adalah cara Allah mendekat ke kita, berarti cara kita nggak dekat ke Allahnya gimana? Nah itu yang bikin naik derajat kita. Cara menyikapinya yang membuat kita itu naik derajat dengan ujian. Menarik. Ahilman kita harus jeda, tapi pemirsa setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan dari Mas atau Mbak ini ya. Iya. Dari Jawa Timur, Mas Puji. Ustadz, bagaimana ciri-ciri atau kriteria seseorang teman itu baik bagi kita untuk urusan dunia akhirat? Nah, ini temukan jawabannya pemirsa saat lagi hanya di Gapai Kemuliaan.